Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, kajian Asmaul Husna malam ini memasuki pembahasan Asmaul Husna yang kelima, yaitu Ar-Rahim. Artinya pembicaraan terakhir adalah tentang Ar-Rahman. Dan malam ini insyaallah kita akan membahas Asmaul Husna, nama Allah yang agung yang kelima, yaitu Ar-Rahim. Ar-Rahim secara harfiah berarti yang maha menyayangi. Itu secara harfiah. Nah, ulama-ulama kita menyebutkan perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena dalam bahasa Indonesia, Ar-Rahman diartikan dengan yang maha pengasih, Ar-Rahim diartikan dengan yang maha penyayang. Sekilas tidak ada perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim apabila kedua nama agung ini difahami menggunakan bahasa Indonesia. Karena kasih dan sayang, sayang dan kasih, dua kata yang memiliki makna yang sama. Akan tetapi penggunaan Al-Quran terhadap Ar-Rahman dan Ar-Rahim menunjukkan bahwa antara keduanya ada perbedaan. Dan pertemuan lalu tentang Ar-Rahman kita sudah bicarakan bagian dari perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, baiklah jemaah sekalian, kita ulangi kembali perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bahwa Ar-Rahman adalah kasih sayang atau rahmat yang bersifat umum. Allah turunkan hujan bukan hanya untuk orang yang beriman, tetapi juga untuk orang-orang kafir, bahkan juga untuk binatang-binatang, bahkan untuk tumbuh-tumbuhan. Maka hujan adalah rahmat dan kasih sayang Allah yang diberikan kepada semuanya. Maka hujan adalah Ar-Rahman. Hujan adalah kasih sayang Ar-Rahman. Kesehatan, kemudian materi, kemudian kekuasaan, ini tidak cuma dianugerahkan Allah kepada orang-orang yang beriman, tetapi Allah pun menganugerahkannya terhadap orang-orang yang tidak beriman. Maka materi, kemudian kesehatan adalah kasih sayang Allah Ar-Rahman, kasih sayang Ar-Rahman. Nah, adapun kasih sayang Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang bersifat khusus, kasih sayang yang terbatas pada kelompok tertentu saja, yaitu hanya orang-orang yang beriman. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan mereka keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka istiqamah. Allah berikan kepada mereka ikhlas. Pemberian-pemberian ini adalah rahmat Ar-Rahim, kasih sayang Ar-Rahim, karena pemberian tadi
hanya diberikan kepada kelompok terbatas, kelompok khusus, yaitu hanya orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan istiqamah kepada orang-orang kafir. Allah pun tidak memberikan mereka keikhlasan. Allah tidak memberikan mereka tawakal. Allah tidak memberikan mereka la ilaha illallah. Dengan kata lain jemaah sekalian, pemberian-pemberian Allah, kasih sayang Allah yang ada hubungannya dengan kehidupan akhirat kita, atau kasih sayang ukhrawi lah namanya seperti itu, ini semua dinamakan dengan kasih sayang Ar-Rahim. Nah, adapun kasih sayang Allah yang sifatnya duniawi, yang tidak ada hubungannya dengan akhirat, tidak ada hubungannya dengan surga seseorang, ini dinamakan dengan kasih sayang Ar-Rahman. Nah, kita lihat misalnya dalam sebuah ayat yang tergolong populer di dalam surat Yasin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, salamun qawlan min rabbir rahim. Jadi setelah orang-orang beriman memasuki surga, mereka orang-orang khusus memasuki tempat khusus, yaitu surga. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan ucapan selamat. Allah berfirman, salamun qawlan min rabbir rahim. Selamat, sebuah ucapan yang disampaikan oleh Rabbir Rahim. Kita lihat dalam ayat ini, pernyataan ucapan selamat disampaikan oleh Allah terhadap orang-orang beriman yang telah berada dalam surga. Dan Allah tidak menyatakan salamun qawlan min rabbir rahman, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan salamun qawlan min rabbir rahim. Allah memilih nama Ar-Rahim karena kasih sayang yang dianugerahkan ini adalah kasih sayang yang bersifat khusus terhadap orang beriman. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, di dalam Al-Quran nama Ar-Rahim tersebut sebanyak sekitar 141 kali. Jadi demikian banyak, demikian berulang-ulang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama Ar-Rahim. Kadang-kadang di dalam Al-Quran Allah menyebutkan Ar-Rahim berdampingan dengan Ar-Rahman. Misalnya dalam surat Al-Fatihah Allah berfirman Ar-Rahmanir Rahim. Dalam basmalah Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Atau misalnya dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman La ilaha illahu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini yang pertama, Allah sebutkan Ar-Rahim berdampingan dengan Ar-Rahman. Kenapa? Ar-Rahman adalah kasih sayang umum, sementara Ar-Rahim adalah kasih sayang yang bersifat khusus. Maka Allah mendampingkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, artinya Allah mendampingkan yang umum dan yang khusus. Kemudian di dalam Al-Quran sekitar 6 kali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Ar-Rahim bersamaan dengan At-Tawwab. At-Tawwab artinya Allah maha memberi taubat dan menerima taubat. At-Tawwab artinya Allah memberi taubat lalu menerima taubat. Allah berikan seseorang hati yang sadar untuk bertaubat, lalu kemudian taubat itu diambil oleh Allah. At-Tawwab. Di dalam Al-Quran Asma'ul Husna Ar-Rahim sebanyak 6 kali oleh Allah disebutkan berpasangan dengan At-Tawwab. Tawwabur Rahim, Allah maha menerima taubat lagi maha penyayang. Kenapa Allah menggandengkan At-Tawwab dengan Ar-Rahim? Karena di antara kasih sayang khusus Allah adalah Allah Tabaraka Ta'ala menerima setiap istighfar dari orang-orang yang jujur ingin bertaubat. Maka Allah dampingkan At-Tawwab dengan Ar-Rahim agar kita tahu bahwa Allah menyayangi kita dengan kasih sayang Ar-Rahim, maka Allah menerima istighfar dan permohonan ampun kita. Lalu kemudian di dalam Al-Quran Allah pun mendampingkan Ar-Rahim dengan Ghafur kurang lebih sekitar 8 kali.
sekitar 8 kali dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Ghafur dan Ar-Rahim secara berdampingan. Ghafurur Rahim atau Ghafurur Rahimah. Ghafur artinya Allah Maha mengampuni. Ar-Rahim artinya Allah Maha menyayangi. Jika Allah menyayangi, maka Allah mengampuni. Dan jika Allah mengampuni, berarti Allah pun akan menyayangi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mendampingkan Ghafur dengan Ar-Rahim dalam Al-Quran sebanyak 8 kali. Dan sebanyak 13 kali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Ar-Rahim berdampingan dengan Al-Aziz. Azizur Rahim. Allah Maha Perkasa dan Allah Maha Rahim, Maha Penyayang. Kenapa Allah sebutkan Aziz, Maha Perkasa, Ar-Rahim, Maha Penyayang secara bersamaan? Agar kita ketahui bahwa keperkasaan Allah adalah keperkasaan untuk merahmati. Coba perhatikan manusia. Manusia kadang-kadang menggunakan keperkasaannya untuk sesuatu yang bersifat zalim, untuk merampas, untuk menganiaya, untuk semena-mena. Maka manusia menggunakan keperkasaan kadang-kadang untuk hal-hal yang tidak dibenarkan. Tetapi di dalam Al-Quran Allah menyebutkan Al-Aziz sebanyak telah 13 kali berdampingan dengan Ar-Rahim, agar kita tahu bahwa kemahakuatan Allah, kemahaperkasaan Allah adalah dalam konteks merahmati. Coba lihat, kemahaperkasaan Allah mengalahkan Fir'aun untuk merahmati Musa. Kemahaperkasaan Allah mengalahkan Abu Jahal untuk merahmati orang-orang Islam. Jadi izzah Allah, keperkasaan dan kekuatan Allah tidak terpisah dengan rahmat dan rahimnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki keperkasaan untuk menyayangi. Oleh sebab itu 13 kali dalam Al-Quran Allah menyebutkan Ar-Rahim berdampingan dengan Al-Aziz. Dan 1 kali dalam Al-Quran Allah menyebutkan Ar-Rahim berdampingan dengan Al-Bar. Innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Barru, Maha baik, Ar-Rahim, Maha penyayang. Kesimpulan jemaah sekalian, itulah 5 Asmaul Husna yang selalu berdampingan dengan Ar-Rahim dalam Al-Quran. Ar-Rahman berdampingan dengan Ar-Rahim sebanyak 6 kali. At-Tawwab berdampingan dengan Ar-Rahim sebanyak 6 kali pula. Ghafur berdampingan dengan Ar-Rahim sebanyak 8 kali. Kemudian Al-Aziz berdampingan dengan Ar-Rahim sebanyak 13 kali. Lalu Al-Barru, Maha baik, berdampingan dengan Ar-Rahim sebanyak 1 kali. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, lantas apa yang mesti kita lakukan terkait dengan nama Ar-Rahim? Nama Allah Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Ibadah apa yang mesti kita lakukan berhubungan dengan nama Ar-Rahim? Dan saya kembali mengingatkan jemaah sekalian bahwa Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala berkata, setiap Asmaul Husna memiliki ibadah khas. Ar-Rahman memiliki ibadah khas, Ar-Rahim memiliki ibadah khusus, kemudian Al-Aziz memiliki ibadah khusus. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki, ibadah khususnya adalah tawakal. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qawi, Maha kuat, ibadah khususnya adalah rasa takut. Jadi setiap Asmaul Husna memiliki ibadah khusus masing-masing, dan kadang-kadang sebuah Asmaul Husna memiliki beberapa ibadah khusus. Nah, demikian disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala. Nah, lalu apa ibadah-ibadah khusus terkait dengan Asmaul Husna Ar-Rahim? Nah, penulis buku yang menjadi acuan kita dalam kajian ini pada halaman 27 berbicara tentang doa ibadah.
doa ibadah terkait dengan Ar-Rahim, sikap-sikap ibadah terkait dengan Ar-Rahim. Beliau berkata bahwa setiap mukmin hendaknya berusaha untuk menjadi pribadi yang penyayang. Kita menjadi pribadi yang penuh rahmat. Ucapan kita adalah rahmat. Tindakan-tindakan kita adalah rahmat. Keputusan-keputusan kita adalah rahmat. Untuk apa? Sebagai cara, sebagai upaya untuk kita mendapatkan kasih sayang Allah. Karena rahmat tidak didapatkan kecuali dengan rahmat. Rahmat Allah hanya diperoleh orang-orang yang beriman karena mereka merahmati orang lain. Dan ada satu kaidah sering sekali disebut oleh para ulama, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan Allah sesuai dengan perbuatan. Apabila kita merahmati manusia, menyayangi manusia, balasan atas kasih sayang adalah kasih sayang juga. Namun tentu kasih sayang Allah sebagai balasan atas kasih sayang kita tentu bukan kasih sayang yang sama. Karena Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha berterima kasih. Maka tentu pembalasan, imbalan yang diberikan Allah atas sebuah kebaikan tidaklah sama dengan kebaikan, tetapi lebih baik dari kebaikan tersebut. Nah, jemaah sekalian, coba perhatikan misalnya. Alhamdulillah kita baru saja melakukan salat maghrib. Dalam hitungan kita melakukannya sebanyak 1 kali. Tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala Asy-Syakur, Asy-Syakir, yang Maha berterima kasih, membalas setiap kebaikan kita termasuk salat maghrib kita, bukan membalas satu dengan satu, tapi Allah membalasnya minimal 10 kali. Bahkan kadang-kadang sebuah kebaikan dibalas oleh Allah 100 kali, kadang-kadang dibalas 700 kali. Bahkan ada kebaikan tertentu yang dibalas oleh Allah tanpa batas. Apa yang dapat Anda pahami dari sini? Bahwa Allah Maha berterima kasih sehingga setiap kebaikan dibalas lebih baik dari kebaikan tersebut. Anda lakukan 1 kali, Allah balas 10 kali. Dan Allah tidak pernah membalas kebaikan seperti kebaikan, tetapi selalu lebih baik dari kebaikan. Kenapa demikian? Karena Allah adalah Asy-Syakir, karena Allah adalah Asy-Syakur, karena Allah adalah Maha berterima kasih. Nah, baiklah jemaah sekalian, kembali kepada Ar-Rahim. Oleh karena Allah Ar-Rahim, cara mendapatkan rahimnya Allah, cara mendapatkan kasih sayang Allah adalah dengan cara menyayangi sesama. Sebab balasan atas kasih sayang adalah kasih sayang. Dengan menyayangi manusia, maka Anda akan disayangi oleh Tuhan manusia. Balasan atas kasih sayang adalah kasih sayang yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, la yarhamullah man la yarhamin nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyayangi seseorang yang tidak menyayangi orang lain. Jadi seseorang yang tidak menyayangi orang lain akan jauh pula dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi kita SAW bersabda, ahlun nar kullu utullin jawazin mustakbir. Kata Nabi SAW, para penghuni neraka itu, para calon-calon neraka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi SAW, utullin jawazin mustakbir. Orangnya kasar, emosional, dan sombong. Itu ciri-ciri atau sifat-sifat ahlun nar. Orangnya kasar, kemudian mentalnya emosional, lalu kemudian interaksinya mustakbir, sangat sombong dengan orang lain. Tiga-tiganya ini tiga-tiganya, sikap kasar, hati yang emosional, kemudian sombong, ketiga-tiga menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kasih sayang kepada orang lain. Sebab jika Anda menyayangi orang lain, Anda harus berjuang melawan sikap kasar. Jangan tahan sikap kasar Anda, jangan sampai ada orang yang terluka oleh sikap kasar tersebut. Kalau Anda memiliki sifat kasih sayang, mestinya Anda mampu menahan emosi.
Kalau Anda memiliki sifat kasih sayang, mestinya Anda mengendalikan sikap sombong. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati. Lalu demikian pentingnya menyayangi manusia, sampai-sampai Nabi lebih menekankan keharusan menyayangi manusia melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, "Man la yarham la yurham." Siapapun yang tidak menyayangi orang lain, maka dia pun tidak layak untuk disayangi. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak disayangi. Oleh sebab itu jemaah sekalian, kasih sayang selalu merupakan cerminan dari iman. Semakin sempurna iman seseorang, maka akan semakin sempurna pula kasih sayangnya. Orang yang paling sempurna imannya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Allah menyebut Nabi kita dengan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat. Maka Allah Subhanahu wa taala menstatuskan, menjuluki nabinya dengan sosok rahmat. Kenapa? Sekali lagi, semakin sempurna keimanan, makin sempurna pula jiwa kasih sayang. Orang yang paling sempurna imannya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling besar rahmat dan kasih sayangnya kepada umat ini. Nabi kita dalam hadis sahih bersabda, "Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar." Kata Nabi sallam, manusia yang paling menyayangi umatku dari kalangan umatku adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi kesimpulan, kenapa Abu Bakar orang yang paling menyayangi kita, umat yang paling menyayangi umat? Karena beliau radhiyallahu anhu orang yang paling sempurna iman. Jadi semakin sempurna iman seseorang, akan semakin besar kasih sayangnya. Dengan demikian, siapapun yang ingin memiliki kasih sayang yang besar, maka hendaklah ia memiliki keimanan yang lebih baik. Sempurnakan iman. Dengan menyempurnakan iman berarti seseorang sedang berupaya untuk memiliki sifat kasih sayang yang lebih besar. Jemaah sekalian yang saya hormati, sekarang coba bayangkan, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim, Nabi kita alaihi salatu wassalam bercerita tentang seorang pelacur. Tentu seorang pelacur lebih buruk daripada sekedar berzina. Sebab seseorang yang berzina satu kali, dua kali, tiga kali selesai. Itu namanya zina. Tapi kalau melacur, berarti zina menjadi satu rutinitas. Lebih dari sekedar rutinitas. Bahkan pelacur tidak bisa makan, tidak bisa menjalani hidup, tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup tanpa ia berzina. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Namun Nabi SAW bercerita bahwa sekali waktu seorang wanita pelacur berjalan di tengah Sahara. Ia merasa kehausan, maka ia menemukan sebuah sumur. Tidak ada timba, tidak ada ember, maka ia menuruni sumur tersebut. Dia turuni lalu ia minum. Setelah ia minum dia naik. Sesampainya di atas, wanita ini menemukan seekor anjing yang sedang menjulur-julurkan lidahnya karena kehausan. Wanita ini berpikir, pasti anjing ini merasa kehausan seperti yang tadi aku rasakan. Muncul rasa kasih sayang, muncul rasa iba, sehingga kemudian wanita ini kembali menuruni sumur, mengambil air menggunakan sepatunya, lalu memberikannya kepada si anjing tadi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi SAW bersabda, "Fasyakarallahu laha, faghafara laha." Allah berterima kasih kepada wanita pelacur ini, lantas Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Subhanallah.
Coba bayangkan, kasih sayang berupa beberapa tetes air untuk binatang, binatang haram pula. Tapi kasih sayang berupa tetesan-tetesan air ini ternyata telah membuka pintu ampunan bagi seorang pelacur. Coba antum lihat bahwa kasih sayang yang luar biasa oleh Allah berhasil dimiliki, diperoleh oleh wanita pelacur ini. Dia tidak berzina satu kali, pelacur. Namun pintu ampunan terbuka untuk dirinya disebabkan karena kasih sayang, disebabkan karena kasih sayangnya kepada seekor binatang yang notabene binatang haram. Nah, hadis ini luar biasa jamaah sekalian, bahwa ternyata ampunan Allah antara lain diperoleh dengan cara menyayangi orang lain. Bahkan menyayangi binatang sekalipun akan membuka ampunan, akan membuka maghfirah bagi seseorang. Saya, Anda dan kita semua penuh dosa, penuh maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan kita istighfar dan bertaubat mungkin terbatas. Kemampuan kita untuk beribadah, menghapus dosa-dosa kita mungkin pula tidak cukup. Tetapi jamaah sekalian, malam ini Anda sudah lihat bahwa ternyata sikap kasih sayang ternyata adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sayangi sesama, bahkan sayangi binatang sekalipun, karena kasih sayang ini membuka maghfirah, membuka ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini di satu sisi. Di sisi lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun berbicara tentang seorang wanita. Kata Nabi sallam, dakhalat imra'atun nar fi hirrah. Seorang wanita memasuki neraka disebabkan karena seekor kucing. Habasatha, wanita ini mengurung kucing tersebut. La hiya at'amatha wa la hiya saqatha idh hiya habasatha wa la tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Wanita ini tidak memberi makan, tidak memberi minum kepada kucing sewaktu ia mengurung kucing tersebut. Apa yang terjadi? Kucing ini mati dikurung oleh wanita tanpa dia berikan makan, tanpa dia berikan minum. Kucing itu mati. Kata Nabi sallam, dakhalat imra'atun fi hirrah. Wanita ini masuk neraka disebabkan karena mengurung seekor kucing tanpa makan dan tanpa minum. Coba Anda bayangkan, kucing tanpa diberi makan, tanpa diberi minum, dan tidak dibiarkan lepas. Karena ada dua pilihan jemaah sekalian. Kalau Anda mengurung, berikan makan dan minum. Ini pilihan pertama. Kalau Anda tidak mampu mengurung, tidak mampu memberi minum, lepaskan saja. Namun wanita dalam hadis ini tidak melakukan A dan B. Dia tidak mengurung lalu memberi makan dan minum. Dia pun tidak membiarkan kucing ini lepas untuk mencari makan dan minum sendiri. Sampai akhirnya kucing ini mati dalam kurungan wanita tersebut. Hasilnya apa? Kata Nabi SAW, wanita ini masuk neraka. Nah, Anda bisa bayangkan sikap wanita yang seperti ini ternyata membuat dirinya masuk ke dalam neraka. Itu hanya mengabaikan, itu hanya sebuah sikap mengabaikan binatang. Seseorang bahkan sampai masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah tsumma liyadzubillah. Nah, baiklah jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi kesimpulan bahwa sifat kasih sayang kita terhadap orang lain sesungguhnya adalah jalan kita menuju ampunan. Dan jemaah sekalian, orang yang paling berhak untuk kita kasih sayangi adalah ibu kita, lalu kemudian ayah kita, lalu kemudian orang-orang dekat kita. Ya, karena mereka lah orang yang pertama kali, ayah dan ibu kita, mereka lah orang yang pertama kali menyambut kita dengan cinta, menyambut kita dengan kasih sayang. Maka mereka berdua pula orang yang paling berhak mendapatkan kasih sayang kita. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
"Ya Rasulullah, mana haqqun nas bi husni sahabati?" Siapa orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan-perlakuan baikku, mendapatkan persahabatan-persahabatan baikku? Kata Nabi SAW, "Ummuka," ibumu. Lantas siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Lalu kemudian siapa lagi? Ayahmu. Nabi SAW memberikan 3 kali lipat untuk ibu dan hanya memberikan 1 kali lipat untuk ayah. Ini menunjukkan jemaah sekalian bahwa pertama, kita harus berjuang untuk menyayangi kedua orang tua. Mereka adalah orang yang berada di saf pertama mendapatkan kasih sayang kita. Sebelum menyayangi istri, sebelum menyayangi anak-anak, sebelum menyayangi semua, sayangi orang tua, sayangi ibu, sayangi ayah. Nabi SAW menyatakan bahwa kedua orang tua kita adalah surga. Kedua orang tua kita adalah surga. Maka keduanya adalah manusia mahal. Keduanya mahal karena keduanya adalah surga. Nabi SAW bersabda, "Man asbaha muti'an lillahi fi walidai, asbaha lahu baban min abwabil jannah." Siapapun orang yang memasuki pagi mentaati Allah terkait dengan hak orang tuanya, maka kedua orang tuanya akan menjadi pintu surga baginya. Jadi ketaatan Anda kepada Allah dalam hal hak-hak orang tua, ternyata orang tua kita ini akan menjadi pintu surga. Iyas Al-Qadhi rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in, ketika bundanya wafat, beliau menangis. Tangisan Iyas Al-Qadhi rahimahullah tergolong berlebihan untuk seorang ulama besar. Seseorang merasa janggal, lalu bertanya, "Wahai Iyas, Anda bukan orang awam, Anda orang yang punya ilmu yang tinggi, tapi Anda terlalu berlebihan menangisi kematian ibumu." Iyas Al-Qadhi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Apakah engkau tidak tahu sabda Nabi SAW bahwa siapa yang mentaati Allah terkait dengan hak-hak orang tua, maka kedua orang tua akan menjadi pintu surga baginya. Sewaktu ayah dan ibuku hidup, aku memiliki 2 pintu ke surga. Ayahku wafat, tertutup 1 pintu. Lalu hari ini ibuku pun wafat, tertutup sudah 2 pintu surga tersebut." Sebab itu jemaah sekalian, ada 8 pintu surga. Salah satunya adalah pintu birrul walidain, pintu berbakti kepada orang tua. Jika Anda dimudahkan Allah menjadi anak yang berjuang berbakti kepada orang tua, insya Allah Anda akan masuki surga melalui pintu tersebut. Jadi orang tua kita adalah pintu surga kita. Dan nomor 2, orang tua kita adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, seorang laki-laki, seorang anak muda menjumpai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anak muda ini bertanya, "Wahai Ibnu Abbas, zanaitu." "Wahai Ibnu Abbas, aku baru saja berzina. Apa yang aku lakukan? Aku tersiksa dengan dosa zinaku. Aku menyesal, hatiku tercacah-cacah. Bagaimana aku menghapus dosa zinaku?" Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Ahayyatun walidatuk?" Apakah ibumu masih hidup? Anak muda ini mengatakan, "Tidak, ibuku sudah wafat." Lalu kemudian Ibnu Abbas mengatakan, "Apakah adik ibumu masih hidup?" Anak muda ini mengatakan, "Iya." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, "Pergilah kepada adik ibumu dan berbaktilah kepadanya." Laki-laki ini pergi. Seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, laki-laki ini mengeluhkan dosa zina. Lalu Anda bertanya ibu, apa hubungan dosa zina dengan ibu?" Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Demi Allah, aku tidak menemukan perbuatan paling agung dalam Al-Quran yang dapat menghapuskan zina selain berbakti kepada orang tua." Sekali lagi kata Ibnu Abbas, "Aku tidak menemukan perbuatan baik paling agung dalam Al-Quran yang bisa menghapuskan dosa zina seseorang lebih dari berbakti kepada kedua orang tua." Jadi oleh sebab itu, kedua orang tua kita adalah ampunan. Oleh sebab itu kita berbicara Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Kita hanya mendapatkan kasih sayang Allah dengan menyayangi hamba-hamba Allah. Dan hamba-hamba Allah, ciptaan Allah, makhluk Allah yang paling berhak untuk disayangi adalah menyayangi kedua orang tua kita.
Hari Minggu lalu saya mendengar sebuah peristiwa yang diceritakan oleh salah seorang syekh. Beliau mengatakan bahwa seorang anak muda, seorang laki-laki Arab tinggal di Eropa. Dia enggak menyebutkan negaranya. Tiba-tiba dia tinggal di sana, tentu bukan berdomisili tetapi bekerja. Nah, tiba-tiba bundanya menelepon dari kampung, dari Timur Tengah, sambil menyebutkan salah satu negara. Lagi-lagi syekh ini tidak menyebutkan negaranya. Ibunya mengatakan, wahai anakku, bangunkan aku sebuah rumah. Anaknya tidak berpikir panjang, mengatakan labbaika ya ummah. Perintah ibu segera dilaksanakan. Anak ini segera mengirimkan uang untuk ibunya membangun rumah. Rumah untuk bunda pun selesai. Sehari, seminggu, sebulan tidak ada pembicaraan. Tiba-tiba anak ini ingat ibunya dan ia kembali menelpon. Dia mengatakan, wahai ibu. Ibunya mengatakan, bagaimana keadaanmu? Terjadi pembicaraan layaknya antara seorang ibu dengan anak. Lalu kemudian dia mengajak ibunya bercanda. Dia mengatakan, wahai ibu, ibu pilih angka 1 sampai angka 20. Ayo, ibu milih angka yang mana? Ibunya mengatakan, ada apa dengan angka-angka? Anaknya mengatakan, aku ingin main tebak-tebakan dengan ibu. Pokoknya ibu pilih saja angka berapa. Ibunya mengatakan, aku pilih angka 18. Anaknya mengatakan, baik. Ibu memilih angka 18, berarti saya harus mengirim 18.000 euro untuk ibu. Ya, kalau ibunya milih 15, berarti 15.000 euro. Kalau ibunya memilih 20, berarti 20.000 euro. Ibunya memilih angka 18. Lalu ia mengatakan, kalau begitu ibu berhak mendapatkan hadiah sebanyak 18.000 euro. Ibunya mengatakan, wahai anakku, aku hanya bercanda. Anaknya mengatakan, tapi aku tidak bercanda. Ibu tunggu hari ini, 18.000 euro akan segera sampai kepada ibu. Ibu yang demikian bangga, demikian bahagia, sudah dibikinkan rumah. Hari ini sebuah hadiah luar biasa, pemberian luar biasa, 18.000 euro. Anak muda ini mengatakan, aku tidak punya tabungan lebih dari 18.000. Ya, jadi total tabunganku selama bekerja di sini hanya 18.000 euro, karena ibuku memilih angka 18 dan aku telah berniat akan memberikannya. Maka 18.000 euro segera aku kirim kepada ibuku. Ibuku kemudian menerima, melihat, dan ternyata 18.000 euro telah sampai di rekening ibuku. Ibuku mengatakan, wahai anakku, raditu anka fid dunya wal akhirah. Wahai anakku, aku ridho kepadamu dunia dan akhirat. Anak ini kemudian menangis sejadi-jadinya. Dia tidak sadar telah memutus hubungan tanpa salam dengan ibunya. Dia larut dalam bahagia karena bunda telah terus terang dengan cukup jelas mengatakan, wahai anakku, aku ridho kepadamu dunia dan akhirat. Anak ini menangis sesungguhkan, sejadi-jadinya. Ia sujud dalam tangisnya kepada Allah. Allahumma ya Allah, in kanat ummi anni radiyah fa inni as'aluka an anzura ila wajhikal karim. Ya Allah, jika memang ibuku telah ridho terhadap aku hanya memohon satu kepadamu, izinkan aku untuk melihat wajahmu di dalam surga. Jika ibuku benar-benar ridho kepada aku dunia dan akhirat, maka izinkan aku melihat wajahmu di surga. Hanya ini permintaan anak ini karena keridhaan ibunya. Hari ini hari yang menyentuh, hari yang entah bahagia pasti. Inilah hari di mana si anak ini menerima pernyataan langsung ibunya bahwa ibunya ridho terhadap dirinya dunia akhirat. Malam hari ketika dia tidur, dia bermimpi berada di sebuah tempat. Dia tidak mengetahui tempat apa itu. Lalu ia melihat sebuah tabir, sebuah tirai. Tirai ini kemudian disingkap. Lalu ia mendengarkan suara. Dia mengatakan,
biasanya aku mendengarkan suara dengan telingaku. Tetapi di dalam mimpi itu, yang mendengarkan suara itu bukan cuma telinga, tapi rasa-rasanya seluruh tubuhku ikut mendengarkan suara tersebut. Anak muda ini melanjutkan, tirai disingkap, aku mendengarkan suara bukan hanya dengan telinga, tapi dengan seluruh anggota tubuhku. Suara itu mengatakan, abdi salma badalaka, wahai hambaku, minta apa yang telah engkau inginkan. Apa yang kau inginkan, mintalah wahai hambaku. Dia mengatakan, aku tertegun. Apa yang harus aku minta? Apa yang harus aku minta kepada yang memanggilku dengan abdi, wahai hambaku? Tapi kemudian aku mengatakan, aku meminta ingin melihat wajah Allah. Jika memang ibuku telah ridho kepada aku dunia akhirat, aku ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian suara di balik tirai yang telah tersingkap itu mengatakan, wahai hambaku, engkau akan mendapatkan keinginanmu. Jemaah sekalian, anak muda ini menelpon syekh yang bercerita ini. Dia mengatakan, apa makna dari mimpiku? Lalu kemudian oleh syekh yang dikonfirmasi mengatakan, engkau melihat tirai, kemudian tirai disingkap, suara memanggil abdi, wahai hambaku, minta apa yang kau inginkan. Engkau meminta ingin melihat Allah. Lalu suara mengatakan, hambaku, engkau akan mendapatkan keinginan. Kata syekh yang menjawab, engkau melihat tirai tidak tertutup, tetapi tirai itu terbuka, menunjukkan bahwa 18.000 euromu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahim, Maha Penyayang, dan orang yang paling berhak untuk kita sayangi adalah orang tua, ibu secara khusus. Saya pernah mendengar ada seorang anak muda di Saudi. Setiap hari ia menjemput ayah, dia pun menjemput ibunya. Tetapi ini anak muda yang pintar. Dalam hadis anak muda ini melihat bahwa Nabi SAW menempatkan ibu lebih tinggi daripada bapak. Kasih sayang untuk ibu 3 kali lebih besar dibanding kasih sayang kepada seorang bapak. Apabila anak muda ini menjemput ibunya, dia menjemput ibu sambil membukakan pintu untuk ibu. Tapi jika ia menjemput ayahnya, dia hanya sekedar menjemput dan tidak ada fasilitas buka pintu. Seseorang bertanya, kalau kamu jemput bapakmu, kau hanya sekedar menjemput, tapi kalau kamu menjemput ibumu, ada fasilitas tambahannya, itu buka pintu. Anak muda ini mengatakan, aku melihat Nabi SAW memposisikan ibu lebih tinggi daripada ayah. Oleh sebab itu, aku melebihkan pelayanan untuk ibuku. Demikian kata anak muda tersebut. Namun intinya jemaah sekalian yang saya hormati, bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala akan diperoleh disebabkan karena kita menyayangi semua makhluk-makhluk Allah. Jangankan kasih sayang kepada manusia, kasih sayang terhadap binatang pun akan menjadi jalan seseorang menuju kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan untuk mengumandangkan azan. Iya, tafadhal. Assalamualaikum. Bagaimana dengan kalau seandainya ada orang kafir yang menyayangi binatang seperti yang terjadi dalam TV itu, Ustaz? Kan banyak orang kafir itu yang menyayangi binatang. Karena kedudukannya nanti di akhirat. Iya, jadi bahkan kita melihat kasih sayang yang terlalu berlebihan terhadap binatang. Karena mereka bukan orang-orang beriman, ya wajar kalau sikap-sikap mereka sering salah. Bayangkan seekor anjing harus disalon, dan untuk menyalon itu juga butuh uang banyak. Kemudian makanannya pun tergolong makanan yang mewah dan lain-lain. Tetapi apapun kebaikan yang dilakukan oleh seorang non-muslim itu hanya fata morgana, nampak bagaikan air mengalir yang sangat indah,
tapi setelah didekati ternyata itu bukan kebaikan apa-apa. Allah berfirman dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wajadallaha 'indahu fawaffahu hisab. Allah beriman, sesungguhnya amal-amal kebaikan orang kafir bagaikan fata morgana di tengah Sahara, nampak indah, tapi setelah didekati ternyata tidak ada apa-apa. Ya, jadi kebaikan-kebaikan mereka nampak indah. Bagaimana mereka menyayangi binatang, bagaimana mereka memelihara binatang, nampaknya indah sekali, tapi di depan Allah semuanya sia-sia. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu syarat sebuah kebaikan agar bernilai ibadah harus dilakukan karena Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan mereka tidak melakukan itu karena Allah, sehingga walaupun nampak indah namun tidak akan punya bobot di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Dan ini bukan cuma kebaikan mereka terhadap binatang, kebaikan mereka terhadap seluruh manusia. Misalnya ketika mereka melakukan baksos, misalnya bakti sosial, mereka melakukan penyantunan misalnya, santunan, ini tentunya luar biasa sekali. Tapi sepanjang ini dilakukan oleh seorang non-muslim, berarti ia tidak melakukannya karena Allah. Walau nampak indah namun dia tidak ada apa-apanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak amal yang besar tetapi tidak ada disebabkan karena niat tidak ada. Bagaimana sikap seorang orang tua apabila anak laki-lakinya menikah dengan wanita Kristen? Ya, orang tua, saya fahami ini pernikahan sudah berlangsung. Seorang anak laki-laki sudah melangsungkan pernikahan dengan wanita Kristen. Sebagai orang tua apa yang mesti dilakukan? Yang mesti dilakukan memotivasi si anak dengan berbagai macam cara. Kita motivasi dengan kata-kata yang lembut, bahkan memotivasi sampai dengan kata-kata mengancam. Tapi intinya motivasi anak, dimotivasi agar ia berjuang mengislamkan istrinya. Kau sudah memilih istrimu dan kau memilih seorang wanita kafir. Ingat, kau punya kewajiban untuk membuatnya menjadi muslimah. Kalau kau tidak melakukan itu, kau akan tahu rasanya, kau akan tahu akibatnya. Jadi berikan motivasi, mulai dari motivasi yang lembut sampai motivasi yang keras. Kenapa demikian? Esok lusa akan ada anak dalam pernikahan ini. Kalau bapaknya muslim, kemudian ibunya seorang Nasrani, lantas anak ini melihat suasana yang mendua, anak ini akan bingung, ikut bapak atau ikut ibu. Katakan kepada anak, aku tidak mau satu orang cucuku menjadi seorang kafir. Agar itu tidak terjadi, maka istrimu bujuk agar dia masuk Islam. Nah, demikiannya. Jadi seorang tua berikan motivasi kepada anak, mulai motivasi lembut sampai kepada motivasi mengancam, agar dia mengupayakan istrinya yang non muslim itu agar masuk Islam. Wallahu alam. Ada pertanyaan lain? Iya, Pak. Ustaz, tadi Ustaz bilang bahwa pintu menuju surga adalah salah satunya bagian daripada kedua orang tua kita. Andai kata Pak Ustaz, kedua orang tua yang kita harapkan menuju pintu surga itu Pak Ustaz, ya, jauh daripada kaidah-kaidah norma-norma keimanan. Itu bagaimana ininya Pak Ustaz? Kalau orang tua kita orang yang jauh dari agama, masihkah saya sebagai anak harus berbakti kepadanya? Harus. Kita berbakti bukan karena dia baik atau karena dia seorang mukmin, tapi karena dia orang tua.
hatta orang tua kita seorang kafir sekalipun, agama mewajibkan kita berbuat baik kepada orang tua kita, karena kita berbuat baik kepadanya dalam kapasitasnya sebagai orang tua. Nah, tentu kalau dia seorang muslim, ibu kita, bapak kita seorang muslim, kewajiban kita ada dua, kewajiban sebagai anak untuk orang tua, kewajiban seorang muslim kepada saudara muslimnya. Tapi intinya, walaupun seorang tua jauh dari norma-norma, anak tetap wajib berbakti. Kenapa demikian? Yang pertama, kita menjadi seorang muslim karena orang tua kita muslim. Bayangkan kalau bapak ibu kita seorang Nasrani, kita akan lahir sebagai Nasrani, akan besar sebagai Nasrani. Tapi tidak demikian dengan kita. Ayah kita, ibu kita, mungkin mereka kurang memperhatikan kita, namun di dalam pernikahan sepasang muslim ini kita lahir, sehingga kita memiliki agama ini. Kita memiliki agama ini adalah keberkahan orang tua kita yang memang beragama Islam. Lalu nomor dua, mungkin orang tua tidak memperhatikan kita layaknya orang tua yang lain, tetapi kita lahir dalam pernikahan mereka, sehingga kita bukan anak zina namanya. Ayah kurang memperhatikan, ibu mengabaikan, tapi kita lahir dalam pernikahan mereka yang sah, sehingga kita dinamakan anak yang punya kehormatan. Nah, ini pun merupakan alasan besar kenapa harus berbuat baik kepada mereka. Sekali lagi, karena kita lahir dalam pernikahan mereka, sehingga kita dinamakan anak yang terhormat, anak halal namanya, bukan anak haram. Tapi setidaknya mereka berdua adalah jalan kita menuju kehidupan ini. Di dalam kehidupan ini kita beribadah, kita beramal saleh, sampai insya Allah nanti kita masuki surga. Kenapa kita bisa lahir ke dunia ini, melakukan semua kebaikan? Karena orang tualah yang menjadi jalan kehidupan kita, di mana kita beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian, keharusan berbakti kepada orang tua adalah tetap tidak berubah walaupun orang tua tergolong tidak baik, tidak memperhatikan, mengabaikan dan lain-lain. Ada pertanyaan berikutnya. Seorang anak berbakti kepada ibu, sedangkan ibunya tidak mengurus anaknya. Anaknya ditelantarkan, tidak diperhatikan, dititipkan ke nenek tirinya. Ini sama dengan pertanyaan bapak. Alasan berikutnya, ini saya berikan alasan berikutnya, kenapa mesti harus tetap berbuat baik kepada seorang ibu, seorang orang tua yang menelantarkan anak. Karena hanya kebaikan ini, kebaikan anak yang bisa membuat ibunya menjadi baik. Ibumu sudah menelantarkan kamu, iya. Kamu ingin mengubah ibumu, iya. Berbuat baiklah kepada dia, karena hanya kebaikan kita yang akan membuat mereka menjadi baik. Bahwa kemudian ada dendam, ada permusuhan, ada kebencian, percayalah, kebencian dan dendam itu hanya membuat kita semakin sakit, hanya membuat kita semakin luka. Dan jika Anda ingin ibu ini akan kembali menjadi baik, menjadi ibu yang normal, memperhatikan anak-anak, ingat, Anda hanya bisa mengubah keadaan buruk ibu dengan kebaikan Anda. Sebab hanya kebaikan yang membuat keburukan berubah. Wallahu a'lam. Jika kita sudah tidak ada orang tua, lalu jika kita ingin berbakti kepada tante kita, namun tante kita ada 5 orang, apakah 5 orang tersebut harus, namun tante-tante kita masih senang dengan ghibah? Iya. Jadi kalau tante kita ada 5 orang, berbuat baiklah kepada mereka berlima. Tentu Anda tidak disuruh berbuat baik memberikan 1 miliar per orang, tidak. Tetapi berbuat baik sesuai dengan kemampuan. Dan berbuat baik yang paling enteng tapi berbobot adalah dengan tegur sapa yang lembut, yang sopan, yang santun. Setidaknya kalau tidak mampu berbuat baik, maka jangan menyakiti. Ya, wallahu taala a'lam. Berbuat baiklah kepada mereka berlima sesuai dengan kemampuan yang bisa. Baik, masih ada atau demikian?
kalau di luar materi ini gimana? Ayo, Ustaz? ayo. Boleh Pak Ustaz ya? Insya Allah. Ini Pak Ustaz ya, ini sebagai ganjalan saya juga Pak Ustaz ya, karena ada masalah. Iya, iya. Ini masalah hukum waris Pak Ustaz. Iya. Ya. Yang kita ketahui kan bahwasanya hukum waris itu adalah hukum Islam Pak Ustaz. Iya. Sementara di dalam pembagian hasil waris itu Pak Ustaz ada pedomannya hukum Islam yang dikompilasi gitu Pak Ustaz. Kalau yang saya lihat dari hukum waris dengan hukum Islam kompilasi ini jauh berbeda gitu Pak Ustaz. Yang saya pengen tanyakan Pak Ustaz, hasil daripada pembagian waris itu yang diperlakukan oleh hukum Islam kompilasi itu bagaimana statusnya di pandangan Islam gitu Pak Ustaz, Islam yang sesungguhnya gitu. Iya. Hasil daripada pembagian Di bawah tahun 2000 memang pernah muncul satu gejolak terkait dengan 6 kompilasi hukum Islam. Ya, hukum Islam terkait dengan pernikahan dan lain-lain, termasuk di dalam 6 kompilasi hukum Islam tersebut adalah pembagian waris harus sama antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Kemudian ada uang A, uang B dan lain-lain. Nah, jemaah sekalian, agama kita Islam, sumber kebenaran dalam agama ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau ternyata ketetapan pembagian waris yang tercantum dalam undang-undang kompilasi hukum Islam berbeda dengan ketetapan Al-Quran, maka ketetapan hukum dalam kompilasi hukum Islam tersebut tidak berlaku. Jadi semua hukum yang berbeda dengan hukum Al-Quran semuanya tidak berlaku. Kalau tidak berlaku, berarti harta yang dibagi berdasarkan hukum yang tidak berlaku ini, berarti ini bukan harta yang halal. Nah, maka kita sarankan kepada orang-orang yang punya tanggungan waris, ada sangkut paut hak waris, libatkan orang berilmu, orang yang faham agama untuk membagi waris ini sesuai dengan syariat Islam. Kenapa? Karena kita ingin harta yang halal. Ya, saya terus terang tidak mengetahui secara detail kompilasi hukum Islam tentang waris seperti apa, saya nggak tahu. Makanya saya katakan secara umum, kalau pembagian waris berdasarkan kompilasi hukum Islam di negara kita berbeda dengan hukum waris Al-Quran, maka hukum kompilasi ini diabaikan. Dan kita hanya berpegang dengan hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran. Wallahu a'lam. Insyaallah. Ya. Betulkah LGBT disebabkan karena kurangnya figur ayah? Waduh, itu LGBT ini muncul antara dengan berbagai masalah yang menggunung sebenarnya. Ya, karena figur ayah, karena figur ibu, karena pergaulan dan lain-lain. Termasuk ini yang belum saya dengar, LGBT ini muncul karena manusia mengkhianati fitrah. Karena manusia mengkhianati fitrah. Allah menciptakan laki-laki dengan fitrah tertentu dan Allah menciptakan perempuan dengan fitrah tertentu. Nah, ketika laki-laki menolak fitrahnya, penolakan terhadap fitrah mengakibatkan dirinya mengalami kelainan seperti itu. Waliyadzubillah. Nah, antara lain soal cara berpakaian, Allah telah membedakan cara pakaian laki-laki begini, perempuan begini. Nah, ini mohon maaf, tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa, tapi anggap percandaan berikut ini sebagai nasihat. Di antara fitrah laki-laki adalah, apa di antara fitrah laki-laki? Sekali lagi ini hanya nasihat, enggak menyinggung siapa-siapa. Antara lain adalah jenggot. Saya yakin 100% kalau misalnya ada seorang bencong, dia mengatakan saya sudah konsultasi dengan psikiater, tapi ternyata kelainan mental saya enggak berubah. Aduh,
ngapain sibuk-sibuk ke psikiater? Kamu coba pelihara jenggot saja. 100%. Kalau sampai bencong memelihara jenggot, hilang itu. Hilang. Dan sekarang saya mulai la ilaha illallah, zaman ini zaman gila. Tadi saya dalam perjalanan kajian, saya lihat ada seorang muslimah memakai gamis, lalu memakai jilbab besar. Tapi alangkah luar biasanya. Pakaiannya demikian rapat, tapi ternyata la ilaha illallah seorang bencong. Seorang bencong. Jadi rupa-rupanya untuk tahun 2016 ini bencong tidak lagi buka paha, tidak lagi menonjolkan buah dada, karena memang tidak menarik lagi. Yang membuat wanita benar-benar feminim dalam pandangan laki-laki ketika mereka berhijab. Maka ini satu style baru di kalangan para bencong, bahwa mereka tidak lagi pamer paha dan lain-lain, make up yang norak, tidak, tapi mereka sudah mulai pakai gamis, punya jilbab besar, sampai saya tertipu tadi. Ya? Tertipu dalam arti kata, untung saya nggak mengatakan ukti mau kemana gitu kan. Terus saya bilang ukti mau kemana, ini bahaya sudah. Nah, tapi alhamdulillah sebelum kita menyapa ukti mau kemana gitu, terlebih dahulu suaranya nggak hilang ya. Bapak mau kemana gitu, ini nggak hilang. Tertipu ya? Ah? Ya, tertipu kita karena begini, Bapak Ibu coba dengarkan. Rata-rata anak laki-laki lebih mirip dengan bapak atau ibu? Hah? Anak laki-laki? Lebih banyak mirip bapak atau ibu? Lebih mirip ibu. Maka ketika si bencong tadi menggunakan jilbab, persis perempuan. Karena memang rata-rata anak laki-laki lebih mirip dengan ibunya. Agar kemiripan ini hilang, sebab kalau orang bilang kamu mirip betul dengan ibumu, itu bahasa halus. Kalau dikasarkan kamu mirip ibumu, artinya kamu seperti wanita, itu kan maksudnya. Nah, agar kemiripan Anda dengan ibu Anda betul-betul hilang, fitrah Anda ini jaga nih. Pelihara jenggot. Wah. Saya sih tidak mengalami kelainan. Alhamdulillah tidak mengalami kelainan. Tapi terhadap mereka yang sudah mengalami kelainan, mereka akan sembuh dengan kembali kepada fitrah. Begitu juga dengan perempuan. Fitrah seorang perempuan apa? Agar mereka mengenakan pakaian muslimah. Agar apa? Agar mereka. Jadi intinya yang belum pernah saya dengar dari pembicaraan di media massa atau di televisi tentang LGBT, bahwa ada yang mengatakan LGBT disebabkan karena rusaknya figur ayah, karena pergaulan, karena A, karena B. Tapi yang belum saya dengar, LGBT sesungguhnya penyebab utamanya karena manusia tidak kembali ke fitrah. Allah ciptakan laki-laki dengan fitrah-fitrah tertentu, lalu laki-laki keluar dari fitrah. Perempuan diciptakan dengan fitrah-fitrah tertentu, lalu mereka keluar dari fitrah tersebut. Begitu laki-laki atau perempuan keluar dari fitrah, maka terjadi penyimpangan mental. Masya Allah. Jadi ini banyak betul nih. Datang lagi nih. Iya. Ada seorang artis yang rajin salat berjamaah, namun mengapa ia bisa terjebak dalam pelecehan seks gitu ya. Ada seorang artis yang rajin salat berjamaah, namun mengapa ia bisa terjerat dalam pelecehan seks? Jadi sekali lagi mungkin dari segi penampilan kali ya. Dia punya penampilan yang tidak bagus, sehingga ini mengundang perhatian orang yang punya kelainan mental. Karena orang yang melakukan pelecehan ini semuanya adalah orang yang memiliki kelainan mental. Nah, ketika ada orang kelainan mental lalu melihat seseorang punya penampilan yang enggak beres, insya Allah akan mengalami hal seperti itu. Jadi wallahu ta'ala alam, saya tidak bisa bicara lebih rinci kenapa si artis ini mengalami pelecehan tersebut padahal dia rajin sholat jamaah.
Karena ya perlu orang ini diajak bicara untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Tapi kemungkinan ada kekeliruan di pihak dia dari cara penampilan, ataupun ada kekeliruan di pihak lain. Tapi intinya kita nggak bisa, saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini lebih detail. Wallahu taala alam. Baik jemaah sekalian, demikian kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.